Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat online semua, kembali lagi di Staima Podcast dalam edisi spesial Ramadan Keren bareng Staima. Bersama saya Umar Syah, kita akan mengulik berbagai topik menarik selama Ramadan, memberi wawasan baru, kebahagiaan, menemani menunggu waktu ngabuburit keren bersama podcast Staima. Oke, teman-teman sekalian, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hampir separuh Ramadan yang luar biasa. Kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas di bulan suci ini. Teman-teman sekalian, kita hari ini telah kedatangan seorang tamu spesial yang insya Allah akan bersama kita hari ini mengabuburit bareng kita hari ini akan memperbincangkan hal-hal yang tentunya juga yang sangat luar biasa dan inspiratif nantinya untuk teman-teman sekalian. Kita telah bersama kehadiran beliau Ustadz Haji Abdul Qadir SHMH selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar, kalau pagi masih lancar. Tapi kalau sore saat ngabuburit itu macet iya. Ustaz, ya. Alhamdulillah. Niki Ustaz, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali ini Ustaz bersama Al-Hikam. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang hari ini Ustaz di Staima Podcast, mungkin apa sih yang Ustaz ingat kalau misalnya kembali lagi bersilaturahmi ke Al-Hikam? Mungkin apa kenangan yang paling Ustaz ingat mungkin dengan Al-Hikam sendiri? Banyak kenangan saya di sini. Terutama di tempat ini dulu di awal-awal tahun 90-an masih menjadi tempat tinggal beliau. Dan kemudian yang paling membekas itu adalah saat beliau menjabat sebagai Ketua PBNU Jawa Timur. Dan di era pemerintah Orde Baru sangat otoriter saat itu. Kita pernah bikin satu apel kebangsaan di tahun 1996. Dan itu kami langsung di briefing oleh beliau. Jadi sampai hal-hal yang detail yang kecil-kecil, termasuk ketika jangan sampai ada pihak yang intervensi saat kegiatan berlangsung, itu beliau sampaikan betul. Dan yang kita pahami bersama bahwa beliau itu adalah komunikator yang ulung. Beliau mampu menyampaikan segala pesan apapun dengan mudah dipahami oleh setiap orang. Di mana struktur sosial masyarakat yang berbeda beliau bisa melayani. Jadi membangun karakter masyarakat betul. Itu sangat tercermin. Betul. Berarti ini teman-teman, ini juga sesuai dengan tema kita yang akan kita bahas pada pertemuan podcast kali ini, yaitu tentang membangun karakter siswa melalui pendidikan Ramadan. Tadi mungkin Ustadz banyak terinspirasi ya. Saya juga sering tuh baca artikel atau baca bukunya tentang Hashim Muzadi. Beliau juga merupakan seorang pendidik yang membangun karakter yang luar biasa terhadap pendidiknya. Mungkin sebelum kita masuk nih Ustadz ke pembahasan yang lebih dalam, kita kan tadi mau membahas tentang membangun karakter siswa melalui pendidikan Ramadan. Mungkin apa sih makna Ramadan menurut Ustadz sendiri? Ya, sebenarnya kalau makna Ramadan bagi kita umat Islam sesungguhnya satu momentum yang luas yang harus kita jemput, kita isi, kemudian kita targetkan pada diri kita untuk mengalami satu fase perubahan yang lebih baik. Karena Ramadan dalam sisi bahasa adalah ar-ramad. Ar-ramad yang artinya membakar atau pembakaran, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membakar dalam artian menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan ini juga mungkin sesuai dengan sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu berarti Ramadan lebih kepada yang sebenarnya Ustaz tadi katakan bahwasanya
Ramadan itu bulan pembakaran, bulan merenung, Ya, bisa dibilang betul, bulan betul. untuk mengintrospeksi diri. Betul. Juga emang luar biasa sih Ramadan ini, Ustaz. Sebelumnya itu lagi, Ustaz. Tadi Ustaz bilang bahwasanya juga Ramadan sebagai bulan introspeksi diri, bulan sebagai perenungan, pembakaran tadi arti Ramadan sendiri. Mungkin Ustaz sendiri ada nggak biasanya hal-hal yang spesial nih biasanya di bulan Ramadan? Iya, saya yakin setiap orang yang menjalankan satu perintah agama dalam bentuk syariat, ketika itu dilaksanakan secara maksimal, dia akan memiliki pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani ataupun pengalaman spiritual setiap orang itu berbeda. Paling tidak Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki nilai-nilai yang membentuk satu sikap harmoni, baik secara lahir maupun batin, baik secara individual maupun sosial. Semisal bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk sederhana, mengambil secukupnya, tidak berlebihan. Ketika kita mendengar beduk azan maghrib itu, kita sebenarnya ketika sudah merasakan 3 teguk air ataupun mungkin 3 biji kurma itu sudah terasa kenyang. Hilang satu hari Betul. rasa lapar itu. Iya. Tapi terkadang itu Ustaz, justru ini kami para generasi milenial, Gen Z ini biasanya wah sebelum beduk itu jam-jam 3, jam-jam 4 lihat orang jual takjil tuh. Iya. Itulah nafsu. Itu nafsu. Dan itu sebenarnya puasa kita sebenarnya juga bagian dari mengendalikan hawa nafsu itu. Karena makna puasa secara bahasa adalah al-imsaku, artinya menahan diri kan begitu. Jadi, dan nafsu ini tidak bisa kita hilangkan, tapi kita kendalikan. Dan nafsu ini menjadi bagian dari parameter ketika kita jauh atau semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dalam nazam kitab Zubat itu, Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i itu menyatakan nafsu dan dosa itu memiliki satu keterkaitan. Keterkaitan kedua-duanya. Yang keduanya itu dinyatakan mujibatan nikoswatal kulubi. Antara nafsu dan perbuatan dosa itu menyebabkan kita menjadi orang yang berhati keras. Dan ketika orang yang berhati keras itu, maka sulit dia menerima nilai kebenaran karena dia sudah merasa paling benar kan begitu. Dan ini kan salah satu bentuk sikap iblis, aba wastakbar. Kalau dalam Al-Quran kan jadikan seperti itu. Oleh karena itu nafsu juga demikian. Dinyatakan oleh Imam Busiri dalam burdanya itu kan wan nafsu katifli, bagaikan anak kecil ketika dikasih empeng susu ya dia minta terus kan begitu. Tapi kalau kita belajar untuk mengendalikan diri, termasuk diantaranya melalui puasa, insya Allah kemudian Allah akan berikan kemudahan bagaimana kita kemudian memiliki kesadaran bahwa manusia memiliki batasan-batasan di mana dia harus tetap dalam koridor kemanusiaannya. Jadi tetap bisa mengendalikan nafsunya. Iya. Dan juga ini Ustaz, kalau dalam hal pengendalian nafsu kan pasti kita harus yang namanya kan tidak bisa langsung, pasti ada yang namanya pendidikan. Yeah. Dan lagi-lagi ini kita diberikan, saya sering baca itu Ramadan itu juga diistilahkan dengan kurikulum langit. Iya, betul. Mungkin bagaimana Ustaz dalam Ustaz sebagai selaku pengajar, pendidik, ini kan berarti pendidikan Ramadan. Mungkin kalau dari segi pendidikan bagaimana menurut Ustaz tentang pendidikan? Saya pikir Ramadan ini memberikan pesan kepada kita untuk
selalu memperkuat internalisasi nilai-nilai kelangitan tadi itu. Karena puncak kesadaran tertinggi orang yang beriman itu adalah bagaimana dia dalam hidupnya selalu dalam koridor pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak tertinggi kan itu. Ya, pengabdian. Dan itu oleh karena itu saya pikir tarbiyah Ramadan itu harus selalu diaplikasikan dalam bentuk pembiasaan diri, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, lebih-lebih di dunia pendidikan. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi lebih penting dari itu adalah internalisasi nilai-nilai yang seharusnya mereka dapatkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau di Al-Ma'arif sendiri Ustaz, ada program apa aja nih Ustaz? Apakah ada yang berbeda? Mungkin di bulan Ramadan ini ada program-program khusus. Biasanya kan sekolah-sekolah banyak menawarkan program-program khusus, khususnya di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan ini kalau di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari itu kita juga memiliki program yang namanya Tarim. Tarim itu talk show Ramadan Karim. Yang itu biasanya berjalan 2 hari. Dan ini semua ditangani oleh siswa, mulai dari sisi teknis pelaksanaan, pengisi konten, hanya kemudian narasumber kita ambilkan dari para alumni-alumni kita yang memang memiliki kompetensi. Terus, dan di tahun ketiga ini, kemarin kita juga mengundang dari alumni-alumni yang di antaranya mereka bergerak di bidang akademis, juga bergerak di bidang dakwah secara kultural. Itu yang mereka akan mampu memberikan motivasi kepada siswa, adik-adiknya. Gitu. Ini luar biasa. Selain itu Ustaz, ada lagi mungkin misalnya kan biasanya di Ramadan juga ada biasanya seperti pesantren kilat ini kan kalau ini kan udah Al-Ma'arif itu kan sangat NU-nyel gitu Ustaz, kalau di di kegiatan Tarim itu sebenarnya juga meramu beberapa kegiatan. Biasanya diawali dengan khotmil Quran dulu dengan durasi sekian waktu, kemudian baru dimulai talkshow-nya kan begitu, juga penampilan-penampilan siswa sesuai dengan bakat minatnya, dan tentu saja kita arahkan pada hal-hal yang sesuai dengan acara yang kita kemas itu. Hanya kita arahkan aja. Termasuk juga di bulan Ramadan ini sebenarnya kita cukup mempertajam saja, karena di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari itu ada muatan lokal yang namanya SKKU, standar kecakapan kader ulama kan. Itu yang sudah memang terstruktur. Sudah terstruktur dalam kurikulum. Sehingga kita tidak berlebihan, kita sebenarnya membangun semangat menyiapkan kader NU dan kader bangsa yang berkualitas kan. Biasa. Dan tujuannya tadi adalah yang Ustaz bilang tadi, makanya tujuan puncaknya itu adalah untuk pengabdian kepada karena kan kembali pada apa ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa. Selanjutnya Ustaz, mungkin di dalam membangun tadi kan adalah salah satu juga Al-Ma'arif tadi, Ma'arif Singosari khususnya itu kan tadi ingin membangun kader ulama, khususnya untuk membangun kader bangsa dan lain sebagainya. Justru nanti juga kan akan diadakan yang namanya bagaimana dalam hal kedisiplinan, kesabaran, emosional, apakah itu juga dibangun di sana? Iya, tentu saja. Lebih-lebih sebenarnya Ramadan ini juga penguatan-penguatan dari sisi itu semua. Kita bisa tahu Ramadan juga disebut dengan Syahrus Sabri, bulan kesabaran kan begitu. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan kan begitu. Sehingga paling tidak dalam pendidikan karakter itu siswa diharapkan dengan memahami nilai-nilai Ramadan ini, mereka memiliki karakter yang cerdas secara emosional,
juga cerdas secara intelektual maupun cerdas secara spiritual kan itu. Berarti menggabungkan spiritual, emosional, Betul. intelektual, itu Betul. harus jadi satu. Betul. Dalam membangun karakter siswa ini Ustaz, apa strategi-strategi mungkin yang dilakukan di MA Ma'arif Singosari untuk membangun karakter? Khususnya tadi, kan kita kan punya ciri khas sendiri, yaitu karakter ke-NU-an sebagai warga Nahdiyin, anak-anak Nahdiyin ini Ustaz. Betul. Semua sistem nilai yang berkaitan dengan penguatan sikap keagamaan, sikap berbangsa, itu memang kita jadikan sebuah sistem yang kita awali dari visi misi, kemudian kita breakdown menjadi satu bentuk program, dan kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di setiap hari. Dan ini tentunya kita harus ingat kembali pada dawuh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi, bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah Al-Qudwah dan Al-Uswah kan begitu. Jadi paling tidak sebenarnya ini juga mewakili dari kearifan lokal kita. Dalam bahasa Jawa kan guru itu bisa digugu dan ditiru kan begitu. Ya, jadi yang pertama paling tidak sivitas akademika, terutama dari para staf, pengajar, itu bisa memberikan nilai keteladanan. Dan kemudian nilai keteladanan ini dijadikan sebuah proses pembiasaan kepada anak-anak kita. Itu. Mungkin ini saya juga merasakan ini Ustaz, selaku generasi muda, milenial, dan anak-anak teman-teman kita dari Gen Z, ini di tengah zaman yang luar biasa gempurannya itu, ini mungkin apa yang bisa ditawarkan oleh Al-Ma'arif Singosari selaku pendidikan yang memang kultur NU-nya itu sangat kental, kita tahu itu adalah memang dari NU, dan untuk anak-anak NU khususnya itu apa yang ditawarkan agar kita yang milenial ini tetap berada di jalurnya yang memang seharusnya. Ya. Kita ini, paham Ahlus Sunnah ini kan banyak sekarang. Betul. Yang, kita ini hari ini tidak bisa melawan peradaban, tetapi bagaimana kita mampu memberikan pengaruh terhadap peradaban yang terjadi. Apalagi Gen Z ini kan mereka hidup sejak lahir sudah mengenal dengan teknologi. Nah ini sebenarnya juga menjadi tantangan, tapi juga menjadi peluang bagi kita. Dengan teknologi mereka bisa mencari media pembelajaran sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam proses pembelajaran, terutama dalam kultur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus ada guru, harus ada sanad kan begitu. Karena pada sanad guru itu ada keberkahan kan begitu. Nah itu yang sekarang itu banyak yang belajar terkadang tanpa guru, iya. Misalnya punya guru itu sanadnya belum jelas. Itu. Nah itu karena itu kita kemudian bagaimana menanamkan kebanggaan kepada anak-anak kita bahwa ber-NU itu sama dengan berislam, sama dengan berahlus sunnah wal jamaah, sama dengan berbangsa dan bernegara, bahkan memiliki nilai-nilai yang lebih luas pada penghormatan terhadap humanisme kan begitu. Karakter itu. Iya, karakter itu. Mau dibangun. Sehingga kami sebenarnya bahkan sampai organisasi kesiswaan kita ini sudah sejak tahun 96-97 itu, yang awalnya itu OSIS, kita kemudian berembuk bersama. Kita jadikan pimpinan komisariat IPNU IPBNU, dan itu menjadi pilot project saat itu bagi PWNU Jawa Timur, karena kita berbicara identitas jenis kelamin. Kalau kita tidak jelas, saya yakin identitas kita tidak jelas, maka juga akan menghasilkan produk yang tidak jelas juga. Nah, lebih baik kita jelas sekali kan begitu. Terang-terangan kita. Iya, betul. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, luar biasa perbincangan kita hari ini tentang tadi
sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya bagaimana membangun karakter, khususnya karakter santri dan karakter siswa melalui pendidikan Ramadan sangat luar biasa. Yang tadi saya ambil garis besarnya adalah bahwasanya teringat lagi dengan dauhnya Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, adalah pendidikan itu adalah apa tadi Ustaz? Al-Qudwah dan Al-Uswah. Itu yang dua itu yang kita pegang, dan insya Allah dengan kedua itu pula akan lahir kader-kader, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama yang tidak hanya cinta agama, akan tetapi juga cinta bangsa dan negara. harus kita ingat, ada satu makalah beliau yang itu sesungguhnya sangat mendasar. Membangun generasi yang ilmiah dan amaliyah, ya itu tinggi sekali itu. Dan sebaliknya juga ilmu dan amaliyah, ilmu dan ilmiah ya. Nah, itu dua hal yang saling berkaitan karena butuh konsistensi dan istiqomah. Orang berilmu kemudian tanpa beramal itu kan juga dinyatakan wa kullu man ada ancaman itu, orang yang berilmu kemudian tidak beramal itu dinyatakan bahwa orang yang berilmu tidak beramal itu nanti di hari kiamat itu akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala disiksa, karena ada pertanggungjawaban moral ilmiah di situ yang tidak diamalkan. Juga begitu sebaliknya, orang yang beramal kemudian tanpa ilmu juga akan tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, gitu. Artinya orang yang tanpa ilmu kemudian beramal niscaya akan tertolak dan tidak diterima, karena semua itu harus didasarkan pada ilmu. Sehingga ungkapan beliau tentang amaliyah ilmiah dan ilmiah amaliyah itu satu kesatuan yang luar biasa itu. Dan itu tercermin dari moto pesantren mahasiswa Al-Hikam, dan juga itu menginspirasi untuk Staiman Al-Hikam dan seluruh pendidikan yang ada di Al-Hikam, khususnya yang dibangun oleh Kiai Hasyim Muzadi adalah tiga itu, amaliyah agama, prestasi ilmiah, dan kesiapan hidup. Oke, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kesediaannya bisa bersilaturahmi kembali dengan jenengan kita di Al-Hikam yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan sekali lagi tadi adalah Ramadan kita jadikan sebagai bulan pendidikan, khususnya untuk mendidik diri kita sendiri, bagaimana setelah nanti 11 bulan di luar Ramadan kita terdidik, terbiasa dengan apa-apa kebaikan yang kita laksanakan di bulan yang suci ini. Oke teman-teman, sahabat podcast semua, sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Luar biasa nih Ustaz, sudah mau ke sini jauh-jauh dari Singosari ke Al-Hikam, ya, bersilaturahmi kembali. Ini bagian dari ini. Kami ini diajari sebenarnya oleh Al-Mukarram itu, bahwa permudahlah untuk siapapun. Itu juga ajaran beliau, karena beliau lahir berorganisasi dari struktur yang paling bawah sampai pada puncak. Di Nahdlatul Ulama. Betul. Luar biasa, Ustaz. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini dan informasi tambahan untuk teman-teman sekalian, mungkin yang punya adik, yang punya kakak, atau teman-teman sobat-sobat online semua yang masih bingung nih, mau kuliah di mana, mau melanjuti nyantri di mana, mau melanjutkan pendidikan di mana. Sekarang kami kasih informasi khusus kepada teman-teman bahwasanya penerimaan mahasiswa baru Staiman Al-Hikam telah membuka pendaftaran, yaitu dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 9 September 2024. Mungkin bagi teman-teman, mari gabung bersama kami, siap menjadi mahasiswa dan juga menjadi mahasantri di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang, bersama-sama menjadi mahasiswa dan santri dari Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa ikuti Instagram kami di @staimalhikam_malang, atau di Facebook kami Staimar Ali Al-Hikam Malang, atau di YouTube kami di Staimar Ali Al-Hikam Malang. Dan juga ini mungkin teman-teman tadi di sini kita punya pendidikan untuk teman-teman yang jenjangnya SMA gitu, yaitu di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari.
luar biasa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di Amin, bulan yang amin, suci ini, amin, amin. dan insya Allah kita nantinya menjadi umatnya seperti bagaimana yang disabdakan di dalam Al-Qur'an, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.